Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Mila Atiki, bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sedang berada di lapangan indoor Universitas Negeri Gorontalo, di mana saat ini sedang berlangsung Pekan Job Fair 2023 Gorontalo. Dan pada edisi Kabar Gorontalo Sepekan hari ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apakah kegiatan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Pekan Job Fair Gorontalo tahun 2023 ditutup oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertempat di indoor UNG pada Rabu 9 Agustus 2023. Selama 2 hari pelaksanaan tercatat ada 2.801 pencari kerja berburu 1.021 lowongan kerja yang diikuti oleh 30 perusahaan. Data Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Pemprov Gorontalo menyebut ada 3.047 orang yang mengurus kartu pencari kerja selama Job Fair. Jika diakumulasi hingga periode Juli 2023, tercatat ada 16.809 total pencaker di Gorontalo. Dijelaskan staf ahli Menaker Republik Indonesia bidang sosial politik dan kebijakan publik itu, ia ingin mengumpulkan semua perusahaan menengah dan besar di Gorontalo. Ismail ingin antara kebutuhan perusahaan sinkron dengan ketersediaan pencari kerja. Ismail mengingatkan bahwa job fair seperti ini hanyalah sarana untuk mencari kerja. Lebih dari itu, pencari kerja dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar semakin besar kesempatan terterima. Pelatihan, kursus, dan sertifikasi profesi dapat meningkatkan kemampuan diri sebelum diterima di dunia kerja. Hadirkan 30 perusahaan dengan 1.021 lowongan jabatan dan juga sudah menerima lamaran sebanyak 3.047 orang. Satu sudah diterima, yang tadi Aston sudah menyampaikan final akan merekrut. Berarti ada 3.046 orang yang masih menunggu proses rekrutmen. Oleh karena itu, ucapan terima kasih patut saya sampaikan selaku PJ Gubernur. Karena akan, kalau 3.047 orang ini diterima seluruhnya, itu berarti akan mengurangi angka pengangguran di Gorontalo. Mitra Kominfotik, Pekan Job Fair 2023 Gorontalo sudah berlangsung sejak tanggal 8 hingga 9 Agustus 2023 dan saat ini di belakang saya sedang dilakukan persiapan untuk acara penutupan yang akan dihadiri langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya yang juga selaku staf ahli Kemenaker Republik Indonesia. Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi atau Kompak
dikukuhkan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di ruangan Duluhupa Gubernuran Gorontalo pada Selasa 8 Agustus 2023. Pengukuhan forum kompak yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus yang berjumlah 38 orang berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo nomor 408/27/angka Romawi 12/2022. Jumlah anggota forum kompak Provinsi Gorontalo yang dikukuhkan sebanyak 38 orang. Menurut Penjagup Ismail, jumlah tersebut masih sangat sedikit dan belum cukup untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh masyarakat. Karena saya mengajak Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo untuk sama-sama menerapkan sistem merit dan manajemen talenta di masing-masing kabupaten kota. Hal senada dengan penjelasan Kasatgas Pemberdayaan Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangunan Integritas ACLC KPK Republik Indonesia, Sugiarto. Dikatakannya penyuluh anti korupsi terbuka untuk semua orang yang peduli terhadap upaya pencegahan korupsi, baik dari lembaga masyarakat, mahasiswa, guru, dosen, aparatur sipil negara, ataupun pegawai BUMN dan BUMD. Perekrutan anggota forum kompak dilakukan melalui 3 cara, yaitu berdasarkan pengalaman, jalur pendidikan, serta mata kuliah atau pelajaran. Mitra Kominfotik, Pekan Job Fair 2023 Gorontalo ini diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Gorontalo juga Universitas Negeri Gorontalo. Pekan Job Fair 2023 menghadirkan 30 perusahaan dengan jumlah 1.021 lowongan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali mengambil langkah konkret dalam upaya mencegah fenomena bunuh diri. Upaya tersebut diwujudkan dengan memberikan penguatan kapasitas bagi guru mata pelajaran agama, bimbingan konseling atau BK, serta penyuluh agama yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Sejak Januari hingga minggu pertama Agustus 2023, tercatat sudah 26 kasus bunuh diri di Gorontalo. Pasca dilantik sebagai Penjagup Gorontalo, staf ahli bidang sosial, politik, dan kebijakan publik Kementerian Tenaga Kerja RI itu memberikan perhatian serius dalam upaya pencegahan kasus bunuh diri. Dalam webinar ini, Bapak Ibu guru dan penyuluh itu harus merubah cara pendekatan yang selama ini dilakukan kepada anak-anak siswa atau kepada masyarakat dengan metode-metode yang lebih baik, sehingga memutus mata rantai pikiran-pikiran baik di kalangan siswa-siswi maupun di masyarakat untuk berniat mengambil jalan pintas melakukan bunuh diri. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Forkopimda bahkan telah merumuskan beberapa langkah konkret, di antaranya membentuk Satgas Pencegahan Bunuh Diri, posko layanan konsultasi publik, mengedarkan khutbah Jumat terkait bunuh diri, serta menggelar doa bersama. Menurut Penjagup Ismail, upaya tersebut belumlah cukup dan masih dibutuhkan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat agar tidak ada lagi kasus bunuh diri di Gorontalo. Webinar diikuti oleh 1.839 peserta, terdiri dari guru BK SMA dan SMK 164 orang, guru agama 275 orang, serta penyuluh agama 1.400 orang.
Mitra Kominfotik, sampai dengan hari kedua Pekan Job Fair 2023 atau tepatnya hari ini sebagai hari terakhir, sudah tercatat sebanyak 3.047 pelamar pekerjaan. Sementara pada Pekan Job Fair 2023 Gorontalo ini ditargetkan sebanyak kurang lebih 16.000 pencari kerja. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim, pelaksanaan Job Fair Gorontalo tahun 2023 saya nyatakan ditutup secara resmi. Ya, kita berikan aplaus. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meluangkan waktu liburnya untuk meninjau kondisi Brigade Al-Sintan Provinsi Gorontalo di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo pada Minggu 6 Agustus 2023. Kunjungan Ismail ini dalam rangka menindaklanjuti aspirasi para petani di Mo'o Tilango yang mengeluhkan terkait pemanfaatan Al-Sintan yang dikelola Dinas Pertanian itu. Setelah ditinjau, menurutnya berbagai alat pertanian modern yang ada di Brigade Al-Sintan seperti traktor roda 2, traktor roda 4, kultivator, combine harvester, dan berbagai mesin lainnya masih dalam kondisi baik dan siap dioperasionalkan. Ia berharap operator dan teknisi dapat menjaga Al-Sintan dengan baik karena alat pertanian ini sangat membantu petani. Selain melihat kondisi alat-alat penunjang pertanian, staf ahli Kemenaker itu juga ingin memastikan langsung peminjaman Al-Sintan tersebut bukan hanya untuk kelompok tani tertentu. Beberapa kali ia menerima laporan bahwa alat pertanian dipinjamkan hanya kepada orang-orang tertentu. Saat ini ketersediaan Al-Sintan di Brigade Al-Sintan Provinsi Gorontalo yang diadakan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 1.688 unit yang terdiri dari 886 unit alat prapanen dan 802 unit alat pasca panen. Masyarakat ini yang mana? Eskavator harusnya ini bukan. Kan kalau ada kemarin yang kelompok yang di Opina, ada saluran yang dibutuhkan oleh banyak orang, oleh banyak kelompok. Daripada mereka urunan membersihkan saluran, mengangkat sedimen, itulah ya kita akan bantu. Dari sebulan tidak berjumpa, sehingga teman-teman juga orang. Ya, Mitra Kominfotik, itulah tadi rangkaian kegiatan penutupan dari Job Fair 2023 Gorontalo. Dan harapannya dari kegiatan ini bisa mengurangi angka pengangguran di Provinsi Gorontalo dan juga bisa dilaksanakan sebagai kegiatan rutin setiap tahunnya. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Ismail Pakaya membuka lomba vokalia di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan yang diselenggarakan di halaman aula rumah jabatan gubernur ini diikuti oleh 25 peserta yang meliputi para eselon 2 perwakilan tiap organisasi perangkat daerah pada Rabu 9 Agustus 2023. Di kesempatan itu Ismail meminta para eselon 2 yang tidak mengikuti lomba wajib membayar denda sebesar Rp500.000. Uang tersebut diserahkan langsung kepada panitia yang akan digunakan untuk menambah keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan. Tidak hanya itu, penjagob Ismail juga memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan di tengah keterbatasan anggaran. Kepada seluruh OPD yang terlibat, ia juga menyampaikan terima kasih karena telah mengambil peran dalam menyambut pesta kemerdekaan. Lomba yang akan berlangsung sampai tanggal 15 Agustus mendatang ini turut dihadiri oleh penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki, para asisten Setda Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, serta staf ahli Gubernur Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba olahraga dan kesenian. Pada malam hari ini saya nyatakan dimulai secara resmi.